Oke, ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua. Kembali kita bergabung di perkuliahan kelas konstruksi bangunan satu. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman semua ya, yang sebagai mahasiswa baru dan kebetulan nih ya mata kuliah ini ada di semester pertama. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai aja di pertemuan satu ya. Nah, sedikit saya mengulas pendahuluan sebelumnya bahwa di video sebelumnya saya sudah menjelaskan gitu ya overview dari materi atau pokok bahasan mulai dari pertemuan satu ya sampai pertemuan 14 ya, di mana nanti sama 14 pertemuan itu nanti ada dua pertemuan ya, 14 pertemuan perkuliahan dan dua pertemuan ujian ya. Jadi selama 16 kalian tatap muka ya teman-teman kuliah ya, ada dua pertemuan ya, di pertemuan 8 dan pertemuan ke 16 itu nanti teman-teman akan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester begitu ya. Jadi itu overview sekilas mengenai perkuliahan konstruksi bangunan satu, dan kita mulai di perkuliahan untuk pertemuan pertama ya. Oke. Oke, bagaimana teman-teman, sudah siap semua? Kita mulai perkuliahan kita. Oke, saya izin share screen ya. Oke, ini untuk bahan ajarnya teman-teman bisa dapatkan di Ukrida Virtual Class ya. Nanti teman-teman bisa klik begitu ya, nanti cari bahan ajar untuk pertemuan pertama begitu, karena untuk bahan ajarnya saya sudah sampaikan begitu ya. Oke, mengenai kontrak perkuliahan dan sebagainya itu semua saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, kita langsung aja di materi pertemuan pertama ya untuk kelas kita di konstruksi bangunan satu, mengenai pedoman gambar teknik, dasar gambar teknik, dan alat gambar ya. Oke, untuk pertemuan satu ini di materi mengenai gambar teknik ini diharapkan ya mahasiswa mampu menjelaskan pedoman gambar teknik, dasar gambar teknik, dan juga perlengkapan gambar teknik ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah selesai ya untuk perkuliahan pertemuan satu ini, teman-teman dapat menjelaskan ya mengenai pedoman gambar teknik, dasar gambar teknik, dan juga perlengkapan gambar teknik. Nah, teman-teman, kita mau membahas dulu ya mengenai apa sih itu gambar teknik begitu ya. Gambar dalam bahasa teknik itu seperti apa. Nah, gambar teknik ya merupakan sebuah alat untuk menyatakan ya maksud dari seorang ahli teknik. Ya, dalam hal ini kita di bidang teknik sipil ya. Jadi teman-teman diharapkan nih nanti kalau menjadi sarjana teknik sipil ya, teman-teman bisa menguasai ya keahlian mengenai gambar teknik ya, yang dimana gambar teknik ini menjadi alat teman-teman untuk menyampaikan informasi ya mengenai satu hal ya, khususnya kalau dalam hal ini di bidang teknik sipil menyampaikan satu informasi ke dalam dunia proyek konstruksi begitu ya, kepada pihak-pihak yang terlibat ya di proyek konstruksi. Lalu gambar teknik juga di sini merupakan bahasa teknik. Jadi kalau kita orang teknik begitu ya, bahasanya berupa gambar ya. Lalu gambar teknik harus dapat menyampaikan informasi secara tepat dan objektif ya. Jadi gambar tekniknya harus tepat ya, jelas, dan juga tidak menimbulkan kerancuan ya atau banyak arti begitu ya. Jadi gambarnya harus tepat, terukur ya, objektif ya, dan juga tidak menimbulkan banyak arti begitu. Nah, ini di sini ada gambarnya, ilustrasinya. Teman-teman bisa lihat gambar teknik itu dilakukan saat ketika mulai kegiatan perancangan ya. Kemudian dari gambar itu ada informasi yang dimana informasi tersebut dapat direalisasikan begitu ya di lapangan ya, penyampaian informasi dan kegiatan pembuatnya. Jadi nanti dari si pembuat atau operator ya dalam hal ini dia bisa membuat satu objek atau satu pekerjaan itu melalui dari gambar teknik ya. Oke. Nah, sekarang fungsi gambar tekniknya. Seperti apa sih fungsi gambar teknik? Fungsi gambar teknik yang pertama, penyampaian informasi.
ya bahwa dengan gambar teknik kita bisa menyampaikan ya maksud dari perancang ya dengan tepat kepada bagian proses produksi, pemeriksaan ya, perakitan dan sebagainya. Lalu yang kedua nih ya bahwa untuk gambar teknik sendiri mempunyai fungsi sebagai bahan dokumentasi ya. Jadi gambar teknik merupakan dokumen yang penting bagi perusahaan untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan di kemudian hari ya. Oke, yang ketiga terakhir fungsi gambar teknik sebagai peningkat daya berpikir untuk perancang. Ya, maksudnya gimana? Karena dari konsep abstrak ya si perancang nih ya, si konsultan perencananya gitu ya, kemudian diwujudkan ke dalam bentuk gambar begitu ya. Dari ide-idenya pemikirannya dituangkan ke dalam bentuk gambar desain begitu ya, sehingga dari gambar tersebut nanti bisa dievaluasi ya berulang-ulang sehingga dihasilkan gambar yang sempurna. Dalam hal ini objeknya adalah berupa satu model gitu ya, konstruksi gitu karena kita kan di bidang teknik sipil begitu ya. Oke, nah sekarang itu tadi sebelumnya mengenai definisi dan fungsi dari gambar teknik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana mengenal alat gambar teknik ya. Apa saja sih macam-macam alat gambar teknik? Yang pertama, kertas gambar ya. Nah, kertas gambar pasti dong ya kalau kita mau gambar harus ada bidang gambarnya ya berupa kertas gambar. Tapi di kertas gambar-gambar teknik ini ya, kertas gambarnya berupa apa sih ya? Nah, di sini ada berbagai ukuran ya, mulai dari ukuran A0, A1, A2, A3, A4 sampai A5. Nah, kalau di kertas gambar ini, walaupun namanya A0 ya, semakin angkanya kecil, itu ukurannya semakin besar ya, sebaliknya begitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini kan ukuran kertasnya 1189 kali 841 ya. Tepi kirinya 20, kanannya 10. Nah, ini satuannya apa? Ada yang tahu? Sentimeter, milimeter, atau meter ya? Iya, milimeter ya. Oke, jadi milimeter. Jadi kalau di sini dibilangnya dua misalnya A5 di sini ya terakhir. 210 kali 148 berarti ukurannya adalah oke 21 cm kali 14,8 sentimeter ya. Oke, ya jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menentukan ya kertas gambarnya sesuai dengan nanti objek yang teman-teman mau gambarkan begitu ya. Biasanya kalau gambar objeknya dalam skala yang besar, nah ini skala nih ya, nanti kita akan belajar mengenai skala ya. Jadi skala gambarnya atau ukuran objeknya terlalu besar ya, maka juga bisa disesuaikan dengan ukuran kertasnya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk nah di sini sudah ada tepi-tepinya ya, garis tepi kiri dan kanannya begitu ya. Oke, selain kertas apa saja? Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi dari yang A0 yang terbesar ya, setengahnya A0 jadi A1, setengahnya A1 jadi A2, lanjut terus sampai terakhir ukurannya A4. Ya, jadi ini dimensinya ya, teman-teman, ukuran dan dimensinya begitu. Nah, lanjut yang berikutnya selain kertas gambar kita harus punya namanya pensil dan pena. Ya, untuk menggambar teknik itu perlu pensil dan juga bantuan pena. Ya, pensilnya di sini boleh pensil batang atau pensil mekanik. Ya, sedangkan penanya biasanya ada pena gambar dengan rapido. Ya, nah, kita bahas pensil dulu ya. Pensil batang, mungkin teman-teman udah tahu ya, pensil batang ya. Pensil batang itu kan dari kayu begitu ya, yang bisa diraut begitu ya. Sedangkan kalau pensil mekanik biasanya ada isi ulangnya tuh ya, isi ulang pensilnya. Nah, untuk menggunakan pensil yang baik dalam gambar teknik, ya usahakan pensil tersebut ujungnya runcing gitu ya, sudah terraut begitu ya. Dan biasanya jenis pensil yang kita gunakan adalah pensil untuk jenis HB, hard black, dan juga 2B ya, 2 black begitu ya. Nanti kita akan
Setelah ini kita bahas ya jenis-jenis pensilnya. Nah, sedangkan untuk pena gambarnya di sini Rapido ya, pena gambar itu juga dari jenis-jenisnya berdasarkan ketebalan garisnya ya, ada 0,1, 0,3, 0,5 dan seterusnya ya. Bisa lihat itu 0,5, 0,1 itu dari mana? Dari ujung penanya ya. Jadi dari ujung pena ini, maaf ya, ini saya kasih contoh pulpen ya, tapi ujungnya sama ya, hampir sama seperti kayak pena gambar. Jadi 0,1, 0,5 dan seterusnya itu dilihat dari diameter dari ujung penanya ya, dan nanti ketebalan garisnya yang dihasilkan dari pena itu berbeda ya antara 0,1, 0,3 dan 0,5 ya. 0,1 tipis ya, semakin naik ukurannya semakin tebal garisnya ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan singkat ya, bahwa pensil itu ada berbagai jenisnya. Ya, mulai dari yang keras, sedang, dan lunak. Maksudnya apa? Dari material pensilnya, begitu ya. Kalau pensil yang semakin keras, di sini kan kodenya H ya, hard ya. Jadi semakin dia keras, semakin tinggi nilainya, besar ya. 4H, 6H, 7H, 8H, dan 9H ya. Sedangkan yang sedang itu dari 3H, F, HB, dan B. Ya, nah di sini yang kita gunakan biasanya untuk kelas Konsbang 1 ya, konstruksi bangunan 1, pensil HB begitu ya, dan biasanya juga untuk menggambar objeknya ya lebih tebal kita menggunakan pensil 2B. Ya, jadi hanya dua jenis pensil saja, pensil HB dan juga pensil 2B, maaf ya. HB dan 2B. Jadi masing-masing teman-teman minimal harus punya satu, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa sampaikan ya di grup WA, ataupun teman-teman bisa tanya langsung ke saya begitu ya. Atau teman-teman bisa ketik kolom komentar di Ukrida Virtual Class-nya ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, kemudian ada jangka nih ya, selain kertas, pensil, pena, dan kita butuh jangka. Ada yang tahu di sini jangka buat apa? Iya, oke. Jangka untuk membuat garis yang bentuknya lengkung ya, atau lingkaran. Begitu ya, kita memerlukan bantuan jangka ya. Nah, jangka di sini macam-macam ya. Ada jangkanya yang dari stainless, ada yang dari besi atau plastik begitu ya. Sekarang di pasaran sudah mulai banyak. Jadi di sini saya hanya mengharapkan jangka tersebut apapun jenisnya ya, atau materialnya gitu, yang penting bisa digunakan sesuai fungsinya. Begitu ya. Yang pasti teman-teman bisa dong ya memakai jangka ya. Oke. Kita lanjut, ada namanya penggaris nih ya. Nah, penggaris mungkin teman-teman tahu ya, penggaris ya panjang aja begitu ya. Tapi di gambar teknik ada berbagai macam ya bentuk penggaris ya. Yang pertama, teman-teman mengenal sekali nih namanya mistar ya, penggaris panjang ya. Nah, di gambar sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri ini ya, bahwa penggaris di sini namanya penggaris T ya, penggaris T. Kenapa T? Karena seperti huruf T ya. Nah, seperti huruf T di sini ya, seperti huruf T. Nah, biasanya teman-teman mengenal atau menemukan penggaris T ini di meja gambar ya. Kita di lab teknik sipil punya nih ya meja gambar, dan ada nih penggaris T-nya begitu ya. Nah, atau mistar yang biasa teman-teman panjang ya, penggaris panjang biasanya ada macam-macam ya, ada yang ukuran 15 cm atau 10 cm ya, ada yang 30, bahkan ada yang lebih dari 30 ya. Nah, untuk gambar teknik ini teman-teman hanya cukup punya penggaris 30 cm ya, yang panjangnya sedang, ukuran sedang begitu. Nah, lanjut lagi ada penggaris jenisnya penggaris segitiga ya. Nah, penggaris segitiga ini ada macam-macam nih ya. Ada yang penggaris siku-siku dan ada penggaris yang segitiga sama sama kaki ya. Saya kasih di sini keterangannya SK sama kaki ya, dan ada yang penggaris siku-siku SKU ya. SKU ya.
Ya, jadi ada penggaris siku-siku dan penggaris sama kaki. Nah, penggaris siku-siku ini dan sama kaki untuk apa nantinya ya ketika teman-teman nanti membuat gambar perspektif ya, teman-teman menggambar sambungan dinding bata ya karena sangat dibutuhkan sekali dua penggaris segitiga ini ya. Nanti untuk penggunaannya saya akan jelaskan ya di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, kita lanjut. Selain penggaris, ada apa lagi? Nah, di sini penggaris segitiga ya. Oke. Sorry nih ya, ini ternyata sudah ada penjelasannya ya, penjelasannya bahwa penggaris segitiga bagaimana sih menggunakannya. Jadi dua penggaris disatukan ya, kemudian tinggal digeser gitu ya. Jadi kalau mau geser dua penggaris ini dipertemukan ya seperti gambar yang di bawah nih ya. Gambar yang di bawah ini saya kasih nomor 2 ya. Yang satu lagi saya kasih gambar nomor 1. Oke. Nah, jadi gambar yang nomor 1 ini ketika teman-teman menggunakan dua penggaris segitiga untuk posisi yang horizontal ya, sedangkan nomor 2 gambar nomor 2 menggunakan penggaris untuk eh, posisi garis yang vertikal ya, yang tegak lurus begitu. Nah, menggunakannya adalah ketika dua segitiga ya penggaris segitiga dipertemukan ya, yang harus bergerak adalah salah satu penggaris ya. Nah, yang bergerak itu salah satu penggaris, entah itu yang kanan atau yang kiri begitu ya, yang siku-siku atau yang sama kaki. Nah, yang bergerak ini adalah yang menentukan posisi garisnya yang mau kita bentuk. Ya, misalkan kita mau membuat garis yang horizontal. Berarti satu penggaris siku-siku ya atau salah satu ya penggarisnya ya segitiganya itu posisinya harus stabil, harus diam ya. Sedangkan yang penggaris yang kedua itu bisa digerakkan begitu ya. Nah, posisinya itu seperti gambar nomor 2 ya, nomor 2 nih. Ya, posisinya yang garis titik garis yang X tuh, ya sumbu X. Jadi salah satu penggaris itu ditekan ya, sini kan sudah ada ya tulisannya ya ditekan. Nah, yang posisi satu, penggaris posisi satu, misal segitiga sama kaki, itu mulai bergerak ya, bergerak ke atas ke bawah, lalu kita buat garisnya mendatar. Ya, dihasilkan garis yang mendatar yang sejajar begitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih untuk membuat garis yang sejajar, jaraknya sama, itu bisa menggunakan bantuan penggaris segitiga ya. Oke, ini penggaris segitiga. Kita lanjut lagi. Oke, kemudian ada ini penggaris T ya. Tadi sebelum saya sudah jelaskan ya penggaris T dan penggaris segitiga ya. Jadi penggaris T ini untuk gambar yang garis vertikal ya. Biasanya pelengkap untuk di meja gambar dan segitiga ada yang siku-siku dan ada yang sama kaki ya. Kalau siku-siku kan sudutnya 90 derajat ya. Nah, sedangkan sama kaki kan masing-masing ujungnya 45 derajat ya kanan kirinya begitu. Kalau siku-siku kan ujungnya 60-30 ya. Sedangkan sama kaki ujung-ujungnya salah satunya dua sudutnya itu 45 derajat ya. Oke, kemudian ada lagi kita kenal namanya sablon ya. Nah, sablon ini biasanya kita mau membuat pola atau garis yang lebih kompleks ya, misalnya lingkaran, segitiga atau segi lima, segi enam ya atau lengkungan-lengkungan yang sifatnya lebih abstrak begitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya penggaris sablon ya. Oke. Nah, atau kita biasanya kalau di pasaran namanya mal ya. Nah, di sini ada banyak ya. Mal ini seperti kayak cetakan. Jadi mau menggambar bentuknya yang lingkaran, lengkungan ya atau huruf, angka
ya atau garis-garis tertentu begitu ya, kita bisa menggunakan penggaris mal ya. Oke. Nah, lalu ada namanya busur nih. Ya, teman-teman mungkin di SMA dulu juga pakai ya busur ya. Jadi busur ini berfungsi untuk membuat sudut dari garis begitu ya. Misalnya teman-teman mau bikin sudut ya untuk segitiga. Kalau di gambar teknik sipil tuh biasanya membuat kuda-kuda begitu ya, atau kemiringan atap, kemiringan lahan, atau kemiringan tangga gitu. Nah, biasanya kita pakai bantuan busur ya untuk menentukan berapa sih kemiringan derajatnya begitu ya. Oke. Kita lanjut lagi, ada namanya meja gambar. Ya, meja gambar ini sangat penting sekali ya di dalam gambar teknik, butuh nih bantuan meja gambar. Supaya apa? Supaya gambarnya bisa terbantu dengan ada alasnya begitu ya. Meja ini kan tempat untuk menggambar gitu ya, sehingga bidang gambar kita bisa tergambar dengan rapi, sempurna gitu ya. Nah, kalau nggak ada meja gambar bagaimana? Biasanya solusinya teman-teman eh, menempelkan kertas bidang gambarnya pada bidang yang lebih luas ya, seperti meja lain ya, nggak harus meja gambar, tapi usahakan mejanya permukaannya rata ya dan luas begitu. Atau teman-teman bisa meletakkannya di alas gitu ya, di lantai, tapi harus bersih begitu ya, atau ditempelkan vertikal di dinding begitu ya. Tapi kalau untuk menggambar teknik biasanya harus menggunakan meja gambar ya. Oke. Nah, di sini meja gambarnya bisa memuat gitu ya. Cukup untuk kertas gambar maksimal ukuran A0 ya. Oke. Nah, teman-teman lanjut lagi. Nah, tadi oke, sorry sebelum saya ke apa? Ke batas rangka gambar dan sebagainya. Jadi saya review lagi ya untuk perlengkapan gambar ya, saya previous. Yang pertama, kita harus mempunyai kertas gambar. Ya, kertas gambarnya tadi kan ada berbagai ukurannya. Ya, selanjutnya ada pena ya dan pensil gambar ya. Kemudian ada jangka ya. Lalu ada penggaris ya. Penggarisnya di sini adalah penggaris yang segitiga dan juga penggaris yang lurus ya, atau mistar ya, atau penggaris T ini biasanya di meja gambar ya. Nah, setelah itu kita biasanya memakai bantuan sablon atau mal ya, dan juga kita memerlukan busur ya, lalu meja gambar ya. Jadi saya ulang lagi, kita membutuhkan kertas gambar, pena dan pensil gambar ya, kemudian kita membutuhkan penggaris ya, penggaris di sini ada penggaris mistar yang panjang dan segitiga gitu ya. Lalu kita membutuhkan ada namanya jangka ya, jangka, lalu ada penggaris sablon ya atau mal ya. Di sini penggaris sablon mal ini untuk bentuk ya pola-pola yang khusus begitu ya. Lalu kita membutuhkan busur ya untuk kemiringan sudut, dan yang terakhir kita butuh alat gambar yaitu meja gambar. Ya, jadi 7 macam perlengkapan gambar ini teman-teman harus digunakan ya dalam membuat gambar teknik begitu. Tapi di sini ada pertanyaan teman-teman. Oke, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar ya di UVC ya, Ukrida Virtual Class, atau teman-teman bisa menanyakan langsung kepada saya begitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya jenis alat gambar. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana sih batas dan rangka gambar pada kertas gambar gitu ya. Nah, di gambar teknik biasanya bidang kertasnya harus memiliki tepi garis begitu ya, seperti frame ya, seperti garis tepi begitu ya. Nah, untuk garis tepi ini ya, teman-teman, di sini ada ketentuannya ya. Biasanya setiap ukuran kertas punya ukuran tepi gambar ya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya lebar batas gambar lebar minimum atau J ya, itu J itu ya tepi atas. Itu biasanya 20 mili ya atau berapa senti? Ya, 2 senti ya, 2 senti. Nah, untuk tepi bawah ya di sini tepi bawah dan atas ya sama-sama J itu 2 senti begitu ya. Oh, maaf. Di sini semuanya tepinya 2 senti ya. Jadi simbolnya J itu ya. Atas, kanan, kiri, atas bawah itu 2 senti ya. Nah, sedangkan untuk kertas yang A2 itu 1 senti atau 10 mili ya A2, A3 dan A4. Kalau ukuran A0 dan A1 ya kertasnya itu tepinya 2 senti ya. Nah, tepian ini harus dibuat dengan garis setebal 0,5 milimeter ya atau setengah senti ya. Oh, maaf. Oh, sorry. 0,5 milimeter ya. Oke, 0,5 milimeter ya. Oke. Nah, teman-teman untuk tepian kertasnya ya seperti ini. Jadi ini untuk yang setting eh, layout kertasnya ya. Saya kasih angka di sini nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi ada posisi kertasnya ya. Jadi untuk kertas gambar teknik itu bisa menggunakan posisi layout yang landscape atau portrait. Ya, kalau yang nomor 1 di sini namanya landscape. Saya kasih simbolnya LS ya, landscape. Sedangkan nomor 2 itu kenal dengan istilah portrait ya, atau PT ya, landscape dan portrait. Nah, landscape dan portrait ini yang menentukan posisi objek gambarnya. Ya, jika gambarnya lebih lebar, teman-teman bisa gunakan layout kertas gambar yang nomor 1, yang landscape. Ya, jika objek gambarnya lebih memanjang, ya, teman-teman bisa menggunakan posisi page layout-nya dengan yang portrait nomor 2. Ya, jadi saya ulang lagi, posisi kertas gambarnya landscape dan portrait tergantung dari posisi objek gambar yang mau teman-teman gambar begitu ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini biasanya kita kenal dengan namanya kop gambar ya, KP, kop gambar ya, saya kasih istilahnya ya. Kop gambar ini berisi identitas ya dari si gambar tersebut ya, apa saja skala gambarnya ya, dibuat gambarnya tanggal berapa, ini gambarnya namanya apa ya, atau judul gambarnya digambar oleh siapa ya, dan juga ukuran kertasnya apa sih ya, dan juga skala gambarnya ya. Jadi semua identitas dari gambar tersebut keterangannya ada di kop gambar ya, biasanya posisinya di pojok kanan bawah begitu ya. Nah, tergantung nanti dari masing-masing si engineeringnya begitu ya, posisi kop gambarnya. Tapi biasanya kop gambar itu ada di posisi kanan bawah ya. Oke, kita lanjut ya berikutnya, yaitu skala gambar. Nah, ini tadi saya sempat singgung ya, skala gambar itu apa sih ya? Skala gambar adalah perbandingan ukuran ya linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama pada benda. Jadi maksudnya gimana? Jadi jika objek gambarnya besar ya, maka kita mau buat nih ya gambar objek tersebut supaya muat ya pas di dalam kertas gambar. Nah, kita menggunakan skala gambar. Ya, jadi kita membandingkan, atau jika objeknya terlalu besar, maka kita bisa buat objek tersebut gambarnya bisa lebih terkecil ukurannya. Ya, atau jika objeknya terlalu kecil, maka kita buat lebih besar ya di gambar supaya lebih jelas gitu ya. Objeknya bisa terlihat menyeluruh ya. Nah, di dalam skala gambar ada 3 macam skala ya. Pertama, skala penuh ya.
Skala penuh ini artinya gambar dibuat dengan ukuran yang sama dengan benda yang digambar, 1:1. Ya, misalnya 1:1 berarti ukuran objek aslinya 1, maka di gambar kertas ukurannya juga sama nih, 1 juga. Ya, atau misalnya kita mau menggambar misalnya botol gitu ya, air minum, mineral. Misalnya ukuran objeknya 10 cm. Nah, maka jika kita menggunakan skala yang penuh, ya kita gambar objeknya di kertas gambar juga ukurannya 10 cm. Ya, begitu. Jadi, skala penuh adalah ukuran objek gambar sebenarnya digambar juga sama ukurannya begitu. Ya. Oke. Lanjut skala pembesaran. Nah, kalau skala pembesaran ini biasanya ukuran gambarnya yang lebih besar dari benda sebenarnya. Maksudnya gimana? Nah, biasanya objek yang ukurannya kecil sebenarnya ya, kita buat dengan skala pembesaran pada gambar teknik supaya objek tersebut bisa lebih terlihat jelas ya ukurannya, maka kita menggunakan skala pembesaran. Contohnya apa sih? Misalnya kita mau membuat gambar baut misalnya ya, atau mur ya. Nah, itu kan kecil tuh ya, atau paku gitu ya. Paku kan kecil ya ukuran sebenarnya. Nah, untuk kita tahu paku sekecil tersebut misalnya 5 cm begitu ya, atau 3 cm. Nah, ini kita bisa lihat jelas ya bagian dari si paku atau baut ini, maka kita buat ke dalam gambar teknik menggunakan skala pembesaran. Ya, di sini misalnya 2:1. Nah, berarti dua kali gambar apa objeknya, maka satu ukuran di dalam kertasnya begitu. Ya. Oke. Nah, lanjut ada skala pengecilan. Di sini skala pengecilan adalah gambar dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari benda sebenarnya, ya. Misalnya ini pasti kalian sering sekali ya, misalnya peta atau gambar pulau, gambar gedung yang besar gitu ya. Nah, itu kan kalau di objek sebenarnya sangat besar sekali ya. Nah, kita buat bagaimana caranya di gambar teknik supaya bisa tergambar, maka kita menggunakan skala pengecilan. Ya, jadi misalnya 10 meter di ukuran sebenarnya, maka jika kita misalnya mau eh, gedung tersebut cukup ya di kertas gambar, maka kita gunakan skala terkecil, misalnya 1:2. Berarti artinya kalau 1:2 adalah satu ukuran ya di sebenarnya ya, maka dua kali lipatnya sorry maaf, satu ukuran di gambar objek ya itu di gambar sebenarnya adalah dua kali lipatnya begitu ya. Misalnya gimana nih, 1:2 skalanya. Kalau misalnya objeknya 10 meter begitu ya, atau misalnya 1 meter deh, objeknya 1 meter, menggunakan 1:2 berarti di gambar objek tingginya adalah 50 cm begitu ya. Jadi setengahnya ya, satu ukuran di objek sebenarnya, maka di gambar teknik adalah ukuran setengahnya begitu. Ya, dan seterusnya begitu ya, teman-teman ya. Oke, semoga paham ya. Oke. Nah, lalu ada namanya standarisasi gambar teknik. Ya, standarisasi gambar teknik. Gambar teknik itu punya standar ya, apa aja? Yang pertama harus huruf dan angka ya, punya standarnya nih, standar huruf dan angka. Nah, standar huruf dan angka pada gambar teknik harus jelas ya. Yang kedua harus seragam ya. Tidak boleh berbeda-beda ya tinggi rendahnya begitu ya. Lalu huruf dan angka gambar teknik menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya ya. Jadi misalnya huruf dan angkanya itu harus fontnya sama ya, ukuran angka dan gambarnya tulisannya sama ya, nggak boleh besar kecil ya, jadi tidak seragam begitu ya. Oke, lanjut lagi. Huruf dan angka gambar teknik juga menjadi hiasan bagi gambar teknik itu ya.
Selain gambarnya objeknya, ada keterangan-keterangannya berupa ukurannya berapa, ya. Ini namanya ruangan apa, ya. Ini namanya gedung apa, ya. Dikasih tulisannya begitu, ya, sehingga menjadi pelengkap di gambar teknik tersebut selain objek gambarnya, ya. Nah, oleh sebab itu posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur, ya, sedemikian rupa sehingga bisa mudah dibaca begitu, ya. Oke, yang terakhir, huruf dan angka dapat dibuat tegak atau miring, ya, tergantung dari apa keinginan si engineering-nya begitu, ya, penggambarnya. Nah, lalu ada standarisasi garis gambar, ya, tadi huruf dan angka, sekarang standarisasi garis dan gambar. Nah, standarisasi garis dan gambar di sini harus bisa membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar, ya. Jadi kalau kita mau buat garis gambar objek, itu biasanya harus lebih tebal dibanding dengan garis ukurannya, dimensinya. Ya, supaya kalau garis objeknya lebih tebal dibandingkan garis keterangannya, maka ketika kita membaca gambar teknik tersebut, yang lebih menonjol adalah si objeknya, ya, gambar dari objeknya begitu, ya. Nah, lalu ada namanya garis bayangan. Ya, garis bayangan ini berupa garis putus-putus dengan ketebalannya setengah dari garis yang biasa. Ya, ini biasanya buat apa? Biasanya untuk benda yang tidak tampak langsung oleh mata, misalnya bayangan. Atau teman-teman biasanya kalau membuat kubus, bangun ruang, ya kan? Nah, biasanya untuk bagian di dalamnya kita buat garis putus-putus sehingga objek tersebut tiga dimensi begitu, ya. Oke. Lalu garis hati berupa garis strip, titik. Nah, ini biasanya untuk sumbu suatu benda yang digambar, ya, sumbu dari suatu benda yang digambar. Oke. Dan juga garis ukuran berupa garis tipis dengan ketebalan setengah dari garis tebal garis biasa, begitu, ya. Dan juga ada garis potong nih, ya, strip, titik, ya. Nah, ini, ya, garisnya. Garis nyata, garis gores, garis bergores, dan sebagainya, ya. Nah, standarisasi gambar teknik penggunaan garis. Nah, di sini ada macam-macam, ya. Kalau garis tebal biasanya gambar objek. Ya, kalau garis tipis biasanya untuk dimensi, ya, dan sebagainya. Begitu, ya. Garis gores, garis benda yang tidak kelihatan, gitu, ya. Oke, nah ini nanti teman-teman bisa baca di rumah, ya, masing-masing, ya. Ini ada banyak bentuk jenis garis dan juga fungsinya, gitu, ya. Nah, kalau dikombinasikan, diaplikasikan ke objek ya seperti ini, ya. Ada garis yang penuh, garis titik garis, ada yang garis putus-putus, ya, seperti ini. Ya, nah ini juga ada ketentuannya, ya. Kalau garis penuh ketemu garis putus-putus, nah itu harus bagaimana? Ya, seperti ini, ya, teman-teman, ya. Nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing, ya. Ya, ini juga. Ya, nah sekarang ini penulisan huruf dan angka harus mudah dimengerti, jelas, seragam, dan dibuat freehand, ya, atau pakai mal sablonnya, ya. Oke, nah seperti ini, ya, teman-teman, ya, huruf tegak dan yang miring, ya. Nah, ukuran hurufnya juga, ya, ada tinggi lebarnya, ya, ada ketentuannya seperti ini, teman-teman. Ya, dan ini juga ketentuannya nanti teman-teman bisa baca sendiri, ya, pelajari. Nah, oke, selesai. Ya, jadi teman-teman ini eh, materi saya untuk pertemuan pertama, ya, mata kuliah konstruksi bangunan 1 mengenai gambar teknik, desain gambar teknik, dan juga alat gambar tekniknya. Ya, sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar di Ukrida Virtual Class, ya, atau bisa tanya langsung ke saya, ya. Oke, kalau begitu cukup, ya, teman-teman. Jadi untuk pertemuan pertama ini diharapkan teman-teman bisa, ya, menjelaskan, ya, nanti bisa tahu dalam menggambar teknik itu ada ketentuannya, ya, ada syaratnya, ada aturannya, dan juga ada perlengkapan dari gambar teknik tersebut, begitu, ya. Nah, diharapkan teman-teman
bisa paham nih ya setelah pertemuan satu ini gambar teknik ini seperti apa ya. Nah, untuk itu sebelum saya mengakhiri kelas saya, teman-teman jangan lupa ya setelah ini saya akan memberikan tugas latihan ya supaya teman-teman langsung praktek nih ya menggunakan alat gambarnya ya dan juga mulai membuat garis, huruf dan angka begitu. Ya, nanti untuk tugasnya teman-teman bisa cek di Ukrida Virtual Class untuk tugas pertama. Ya, dan jangan lupa tugas ini dikumpulkan di minggu depan ya di pertemuan kedua ya. Oke, kalau begitu cukup dari saya ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan partisipasi teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan kedua ya, pertemuan selanjutnya. Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Terima kasih.